Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammadin la alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ahabbukum utawi luwih disenengi sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah iku aqallukum luwih kidik-kidike sira kabeh apane to'man panganane wa akhaffukum lan luwih ringan-ringan sira kabeh apane badanan badani Allah lebih mencintai kalian Allah lebih mencintai kalian yang paling kurus yang paling sedikit makannya dan yang paling ringan badannya. Kalau santri dulu pada puasa tirakat itu umum ya, dan tidak menutup kemungkinan kalau bisa sekarang pun anak-anak bisa puasa. Artinya jangan nanti aja makannya kenyangnya, manja'a fasyabi'a wa man syabi'a faja'a. Dunia ini bakal berputar. Ini rata-rata ya, riset dan penelitian. Orang kalau di pondoknya banyak makan, nanti ketika besar banyak lapar. Nah, kalau di pondoknya banyak lapar, nanti ketika dewasa banyak kenyang. Habis ini nggak mau bohong, Abi itu puasa di pondok puasa. Sampai seumuran Egas Bayi juga puasa. Oh, Alfas Bayi masih puasa. Sekarang aja lagi banyak makan tuh sekarang. Terus badannya sekarang juga rada gemuk. Kurus itu. Terus emang santri itu bener-bener santri bener-bener santrinya tuh. Kan gini, tidaklah seseorang betul-betul dianggap santri kecuali meliputi 3 perkara.
Yang pertama, serius belajarnya. Yang kedua, serius ngabdinya. Yang ketiga, serius tirakatnya. Nah, dalam diri kita tiga-tiganya itu ada enggak? Serius belajarnya ya. Belajar benar, tertib, pagi, siang, sore, malam, sesuai jadwal. Bahkan kadang-kadang santri yang benar-benar santri, bukan jadwalnya pun dia ikutan ngaji. Daripada nganggur, ada pengajian, ikut ngaji. Bukan malahan nggak ngaji, banyak alibi. Nah, yang kedua, khidmahnya serius. Bukan hanya ke abi atau ke pesantren, tapi ke santri juga. Beresin sendal santri, beresin pakaian-pakaian santri, gitu. Itu ngabdi ke santri. Bahkan kadang-kadang lebih manjur ngabdi ke santri itu. Nah, yang ketiga tirakatnya nih. Abi ngelihat anak-anak santri zaman sekarang hampir tiga-tiganya kurang. Makanya pertumbuhan ilmunya juga lambat. Tirakat tuh apa? Tirakat tuh berasal daripada kata taroka, bisa jadi meninggalkan apa-apa yang kita sukai. Lagi mondok sih nggak tirakat, keder, pelumas ilmunya tuh keder. Kalau pengen berhasil itu harus banyak tirakat. Di pondok semakin sulit hidupnya, maka semakin punya potensi berhasil. Wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak mau mencicipi pahitnya mencari ilmu, maka bersiap-siaplah dia akan menjadi orang bodoh selamanya. Jadi itu di pondok tuh, kangen sama orang tua wajar, pengen pulang wajar, ada malas-malas dikit wajar, tapi diperangi, jangan diikuti. Kalau kamu ngikutin berarti masih kecil, masih bocah. Mal farqu bainas shaghiri wal kabir? Apa perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa? Kalau anak-anak selalu mengikuti hawa nafsu. Kalau dewasa selalu mengikuti akal. Ngerti kan? Bedain nih. Kalau anak-anak selalu mengikuti hawa nafsu. Orang kalau lagi sakit tuh harus makan apa nggak usah makan? Harus makan. Iya kan? Biar tambah. Ya trombositnya bagus, suhunya bagus, segar. Kalau mikir mah gitu tuh, ini makan. Biar untuk kesehatan kamu sendiri. Pakai pikiran, bukan pakai hawa nafsu. Kalau pakai hawa nafsu nggak mau makan, lagi sakit. Enggak. Tapi kalau yang sakit dewasa biasanya mau makan. Kalau yang sakit anak-anak susah makannya. Makanya sebenarnya enak nanganin orang dewasa kalau sakit daripada anak-anak tuh. Bikin kesel. Orang kesehatan buat dia, baiknya buat dia, hidupnya buat dia, segernya buat dia. Dikasih kebaikan tuh nggak mau. Terus kalau lagi sariawan maksa we pengen coklat, maksa we pengen permen, maksa we pengen es. Padahal semua itu buruk untuk dia. Ya kan, orang kalau minum es kan buruk buat dia, tapi dia paksain minum es ya. Wong anak kecil aja. Nah, jangan sampai hidup kamu diliputi begitu. Artinya kalau kepengenan sesuatu jangan selalu dituruti. Kita ngedidik diri kita, didik diri kita. Saya dan keinginan saya itu berbeda. Saya harus ngedidik keinginan saya biar tidak diumbar. Gitu. Saya lagi mondok nih. Bagusnya sarapan apa enggak? Saya lagi berjuang untuk mendapatkan ilmu, ngebahagiain orang tua, tirakat. Baiknya banyak jajan apa enggak? Oh jajan dikasih 10.000 beneran, 10.000 habis. 10.000 dari orang tua itu, kalau bisa 2.000, kalau bisa. Kalau enggak 5.000, sedikitin.
Ulama-ulama dulu itu yang nggak tahu seumuran Nabi waktu nyari ilmu pada tirakat coba tirakat. Kadang-kadang di makam tuh dia ngapalin, bukan kabur ya, ngapalin sendirian. Kadang-kadang belajar ya sendirian, apa nggak tahu, semangat banget. Makanya Abi kalau lihat sekarang, zaman sekarang kok santri beda-beda ya gitu. Nah semangatnya persis rada kayak anak Baghdad deh, semangat. Tingkatin lagi semangatnya, pengabdiannya, apanya gitu. Jadi nggak bermalas-malasan anak pondok. Maka pada umumnya seseorang akan dilihat berhasil apa tidak ketika di umur 13 sampai umur 30 tahun. Ketika dia lagi mondok 13-30 tahun, kamu bermalas-malasan dibalas. Kamu serius mencari ilmu dibalas. Apapun balasannya. Nah santri, kalau misalnya aqallukum ta'ma wa akhafukum badanan, kan beneran santri maksudnya. Maka mau makan enggak. Jangan dikit-dikit makan. Lagi mondok sih mangan wae. Apalagi tadinya mondok itu kurus, berangkat pulang-pulang gendut lemu ya lebih pantas. Yang bagus itu ketika berangkat lemu kayak novel gitu. Pulang-pulang kurus, keren liatnya tuh. Masih mondok si awalnya kurus, jadi gendut lemu, mondok ngapain ya? Kerjaannya mangan apa? Pondok tuh bukan tempatnya makan. Jadi kita bukan ngomongin ilmu nih, ngomong berkah bisa saja. Dalam keadaan engkau banyak makan, kalian mendapatkan ilmu. Tapi sulit bagi kalian ketika banyak makan lalu dapat berkahnya ilmu, berkahnya bukan ilmunya, berkahnya. Jadi kalau pengen dapat berkahnya ilmu itu makannya sedikit, udah nggak usah sarapan misalnya, sarapannya jam 10 atau jam 1, malamnya nggak usah makan, nggak apa. Ini dalam mencari ilmu, nanti juga lama-lama kalau berhasil Allah kasih rezeki kita warung sendiri ya. Oh kiai rata-rata gendut-gendut kiai. Sekarang kan lemu-lemu gendut-gendut kalau lihat kiai ceramah. Dulu waktu mondok berapa kurus-kurus kan. Ya pilihan, mau lapar sekarang tirakat, nantinya kenyang, atau sekarang diumbar hawa nafsunya, nanti menjadi orang yang. Jadi orang yang paling Allah cintai di antara kalian adalah orang yang makannya paling sedikit dan badannya paling kurus. Ahibu demena sira kabeh al-araba ing bangsa Arab li talatin krana telung perkara. Li anni krana satuhune ingsun iku Arabiyun bangsa Arab. Wal Qur'ana tawal Qur'anu. Kalau diatofkan ke nun berarti wal Qur'ana ya. Karena diatofkan ke ana, ada ananya tidak? Ada, ya mutakallim. Inna masuk ke ana. Ananya dirubah, di domir nasab. Iya ya. Nah, karena disambung, jadi bukan iya ya, li anni. Li'anni Arabiyun, li'anni krono satune ingsun iku Arabiyun bangsa Arab, wal Qur'ana lan Al-Qur'an iku Arabiyun Arab. Wa kalama ahlil jannati lan gunemane penduduk surga fil jannati ing dalam surga iku Arabiyun bangsa Arab. Cintailah bahasa Arab karena 3 perkara. Satu, karena aku adalah orang Arab. Yang kedua, Al-Quran bahasa Arab.
Yang ketiga, pembicaraan penduduk surga di surga bahasa Arab. Pembicaraan penduduk surga di surga bahasa Arab. Ihtarisu mreksaa sira kabeh. Minan nasi saking manusa. Bisu idzonni kelawan suudzon. Berhati-hatilah dari orang lain dengan suudzon. Berhati-hatilah pada orang lain dengan suudzon. Ahbib demena sira habibaka ing bature sira. Haunan ma kelawan sakwajar-wajare perkara. Asa ayyakuna menawa nyento ono. Sopo Habib iku baghidoka musuhe sira. Yauman ma ing dalem dinane perkara. Wa abghid lan sengita sira. Baghidoka ing musuhe sira. Haunan ma kelawan sak wajar-wajare perkara. Asa ayyakuna menawa nyenta ono. Sapa baghid iku habibaka kekasih sira. Yauman ma ing dalem dinane perkara. Artinya, cintailah kekasihmu biasa-biasa saja. Cintailah kekasihmu biasa-biasa saja. Bisa jadi suatu hari dia akan menjadi musuhmu.
Dan bencilah musuhmu biasa-biasa saja. Bisa jadi suatu hari dia akan menjadi kekasihmu. Nah, ini maksudnya kalau sama teman jangan keakraban. Kalau punya teman biasa-biasa aja. Kalau terlalu akrab, lalu jadi musuh, kita malu sendiri. Dan ini kasusnya banyak. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Para sahabat, para kekasih yang dulunya akrab, yang dulunya akur, yang dulunya teman karib, bisa jadi suatu ketika menjadi musuh. Rebutan perempuan, macam-macam kasus mah, salah paham, hutang tidak bayar, rebutan tanah, ya nggak sengaja, bau kentut, macam-macam. Penyebab tuh macam-macam, bercanda berlebihan, gara-gara noyor kepala. Makanya anak-anak santri matolib itu nggak boleh ada yang dekat, nggak suka Abi aja deket. Terus terus Abi kasih nilai C, kamu deketin, runtang-runtung berdua terus. Kalau misalnya kamu, Abi nilai saya C, kenapa? Sebabnya itu akhlak baik, perilaku baik, ngaji rajin. Tapi kalau kamu berdekatan terus berdua, nilainya pasti C. Itu akhlak yang tidak baik tuh. Dan itu pun kasihan sama kamu sendiri. Tidak akan ada yang abadi pertemanan itu. Maksudnya biasa aja. Ke semua santri itu baik gitu loh maksudnya. Ke semua santri baik. Jangan baik hanya sama orang-orang tertentu, sama yang lain gak nyapa. Jangan begitu. Secara sosial gak baik begitu. Yang rugi kita sendiri. Coba bayangin ya. Teman kita banyak. Mau asli orang mana Mang Edi? Hah? Waru Gede. Ada orang Waru Gede. Ban bocor di sana, telepon Mang Edi. Kita mau merantau di Jambi, ada Sakif. Kita mau Kuningan, ini siapa teman Sakif tuh sampingnya? Ada Fatih. Ya kamu di Pontok sih nggak akrab-akrab sama orang ini, lalu butuh uang, bingung kita nanti. Sekarang saya di Jambi nih, butuh uang banget. Saya punya sih teman Jambi, dulu waktu mondok namanya Fakhri, cuman nggak deket tuh. Pengen nelpon malu. Coba kalau dulunya deket, baik. Deket tuh maksudnya deket ke semua orang, bukan deket ke orang-orang tertentu, bukan. Salah kamu kalau pilih-pilih teman, apalagi umuran kamu milih orang salah, wah kacau namanya. Tapi nggak punya teman akrab dan dari dulu sifat begini. Tapi baik ke semua orang. Semua orang baik, luas, bergaul, ngopi bareng, tapi nggak sampai nongkrong berlima, nggak ada geng-gengan kayak begitu. Dan itu pertumbuhannya nggak baik, mandek mundur gitu. Jadi kalau kita punya teman banyak, nanti kita bisa mengadopsi berbagai macam pola pikir dari beberapa teman. Kan pola pikir saya temannya akrabnya sama Sakif baik, maka telinga saya akan terprovokasi terus menerus setiap Sakif ngomong. Seakan-akan kebenaran mutlak adalah milik Sakif. Pagi dekat sama Sakif, siang dekat sama Sakif, sore dekat sama Sakif, malam dekat sama Sakif. Keluh kesahnya Sakif tuh dianggap bener sama saya itu. Meskipun belum tentu. Bisa jadi Sakif bohong. Tapi kalau dekatnya Sakif dekat, si Fatih dekat, Dikir dekat, jadi enak tuh bisa observasi berbagai macam pola pikir. Oh begini orang tuh, oh begini ya, begini. Kalau nongkrong berdua, bertiga, rantang runtung ya, akan menjadi sebuah geng yang tidak bisa berkembang, yang mandek, yang ideologinya nggak maju. Satu, jangan bergaul akraban. Yang kedua, jangan bergaul dengan anak yang lebih kecil.
Nah, kalau bisa yang kecilnya bergaul sama yang lebih muda. Dan manfaatnya sekarang ya. Manfaatnya sekarang. Habis itu bukan mau cerita-ceritain. Habis itu umur 38. Gaulnya sama orang 40-an. Dan kayak kalau bergaul dengan seumuran saya sendiri nih kayak gak kiyang aja. Gak kiyang, emang gak kiyang. Karena rata-rata yang seumuran dengan kami segini nih kayak masih bocah kelihatannya menurut kita. Sombongnya gitu lah. Jadi cocoknya tuh kayak dari dulu ya. Begini dari dulu Mas Akif. Abis kalau dari seumuran Mang Edi juga bergaulnya sama yang Hibat, Bang Sirot gitu tuh. Sama yang seumuran tuh kayak nggak kiyang aja. Gak nyambung. Sama yang seumuran dan lebih kecil, pengennya sama lebih tua. Pola pikirnya pun jadi kayak lebih tua. Pola pikirnya tuh. Jangan sepantaran. Jangan yang lebih bawah. Jangan akrab. Itu aja konsepnya berteman. Itu. Yang kedua, kalau benci sama orang jangan keterlaluan. Kalau benci nih jangan keterlaluan. Sampai sumpah serapah, sampai ngedoain yang enak-enak, yang sampai doain yang gak enak, sampai ngejauhin, sampai perengat-perengut, jangan. Sebab bisa jadi dia orang yang kau benci suatu ketika akan menolongmu dan kau yang malu sendiri. Di konsep berteman nih, jangan terlalu akrab, jangan terlalu benci, jangan yang sepantaran, jangan sama adik kelas. Konsep berteman nih. Ya emang Edi harus gaul sama golongan Mang Sirot, ada Mas Omen diajak ngobrol. Pola pikirnya itu dewasa jadi. Bertemannya begini ganggeng-ganggengan baik sih. Nggak maju-maju, otaknya otak dengkul. Isinya perempuan, medsos, pengen pulang, paling gitu-gituan aja. Kabur. Perkumpulan macam apa ini? Oh, perkumpulan orang-orang hebat tuh se-Edi itu sudah membicarakan kalau tugas DPR apa ya? Kalau kontraktor sekitar 40 juta itu nanti nilainya berapa ya? Kalau bikin gor kira-kira dengan bahan-bahan besinya itu berapa ya? Itu seumuran Mang Edi udah ngomongin gitu, coba bisa nggak kamu? Kalau proyek jalan besar gitu, yang megang siapa proyeknya? Kamu kalau tanya begitu udah paham belum? Nggak ngerti apa-apa, sok jagoan, sok pinter. Jangan, malu. Kalau kabupaten proyeknya siapa itu? Kalau IKN kenapa belum jadi-jadi nih? Diapain IKN? Seringlah banyak-banyak ngobrol seperti sama Mas Omen, Mas, wawasannya itu diperluas. Biar seumuran kamu otaknya otak tua. Seumuran kamu otaknya otak pedang, kerjaan golok, tawuran. Jadi mundur. Jangan jadi calon tukang bangunan juga. Ya, tukang bangunan halal, tapi dari sekarang kau tentukan nasibmu akan jadi apa. OB, tukang bangunan, ojol, orang wawasannya ciut pengen jadi manajer, nggak bisa dong. Wawasannya ciut pengen jadi polisi ya susah. Wawasannya ciut paling-paling kamu jadi tukang bangunan, yang suka perang-perang itu, yang suka kabur dari sekolahan, yang nggak taat sama orang tuanya, ujungnya jadi ojol. Nggak punya uang pinjem ke pinjol. Kamu rintis masa depan kamu dengan cara mudanya itu hebat. Dan mudanya jadi orang-orang yang gerambal gerombol paling enak kelihatannya. Udut, ada minum-minuman di bawahnya. Ini orang tuh kayak mundur banget. Menurut mereka keren. Menurut mereka. Ada lagi kadang-kadang motor diceperin. Goblok bisa baca. Kalau di Malaysia, di Singapura diceperin tidak apa-apa. Satu, nggak ada polisi tidur. Kedua, tidak ada jalan berlubang. Indonesia diceperin, cek otaknya nanti. Kamu kena polisi tidur ngangkut lagi, polisi tidur ngangkut lagi. Oh, kamu orang miskin lah, saya pola pikir miskin, digawe miskin dewe. Iya kan? Kamu kalau orang kota, jalannya jalan tol terus. Yang kalau mau jalan tol itu harus bayar tiket dulu baru ceperin nggak apa-apa. Tapi itu mobil untuk jalan tol. Cuman kan kalau kemana? Ke Panis, ke Pangon tuh nanjak. Gresek. Oh, berkembangnya gimana?
Kamu pakai motor cepermu itu loh. Pakai motor cepermu dan pakai mobil cepermu lewat Kaliwadas dari Asola ke Bandungan. Rasa kayak Cirebon Bandung dong. Wong je macem-macem lagi. Gaya boleh, otak dipakai. Ngerti kan? Orang habis pasang spion, spionnya dicopot. Malu spion 2. Kamu tuh terbawa-bawa pergaulan tau. Terbawa-bawa pergaulan. Ngebut, klaksonnya yang yang belakang tuh apa namanya? Yang bunyi tuh. Yang bunyi, duduk apa namanya? Knalpot. Sengaja digede-gedein. Kamu tuh kebawa sinetron, kebawa pergaulan, korban kebodohan tuh ya kita. Coba biar apa coba? Menurutmu keren, menurutmu keren. Kita kan bilangnya lo pengen bacok awal. Ada ibu menyusui, ada ibu hamil, ada orang sariawan sakit gigi. Enggak dendam kesumat tuh begitu tuh. Dendam kesumat lihat kau gitu tuh. Menurut kamunya keren, biar dipandang, biar alim, biar kelihatan kayak orang hebat gitu tuh. Biar nanti harapan kamu kan dipuji orang. Yang muji kamu sendiri. Ngerti kan? Lalat itu yang memuji dirinya sendiri. Lalat itu menclok di tempat kotoran. Menurut dianya, ya enak. Kita ngeliat, jijik sekali. Knalpot diituin, motor diceperin, spion. Giliran ketangkap polisi, ngompor. Nangis. Oh, polisi apa? Bisa bukan tanganin begituan. Dan sekarang jangan banyak gaya. Kalau hidupmu pengen makmur ke depan, jangan marginalkan diri sendiri. Wallahu a'lam.